Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat malam pemirsa, netralitas ASN selalu menjadi tanda tanya saat jelang pemilu maupun pilkada. Dalam Undang-Undang Pemilu sangat jelas diatur bahwasannya ASN harus netral demi keberlangsungan pemilu yang jujur dan adil. Namun nyatanya banyak oknum ASN yang selalu berlaku curang dengan membantu salah satu peserta untuk memenangkan kontestasi pemilu maupun pilkada. Lalu sampai kapan hal ini selalu berulang? Atau jangan-jangan hal ini selalu berulang karena tidak ada ketegasan dari pihak pengawas terhadap para amtenar yang melanggar? Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Netralitas Amtenar Ambyar, bersama saya, Reno Reksa. Netralitas Amtenar Ambyar. Memasuki tahun politik dan penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu pada 2024, netralitas aparatur sipil negara atau ASN kembali menjadi sorotan publik. Seorang ASN dituntut netral dan harus bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan politik manapun. Mengapa netralitas ASN penting? Netralitas ASN harus terus dijaga dan diawasi agar pemilihan kepala daerah dapat berjalan secara jujur atau fair play dan adil antara calon yang memiliki akses kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa di lingkungan birokrasi pemerintahan. Selain itu, dengan jumlah ASN yang mencapai 4.344.552 orang dan fasilitas negara yang dikuasakan pada mereka, ASN bisa dimobilisasi untuk menjadi mesin politik demi memenangkan salah satu tokoh yang mengikuti kontestasi. Netralitas ASN dalam pemilu juga menjadi penting untuk menjaga layanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Mereka harus konsisten menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik sehingga tetap stabil dan berkeadilan di tengah tahapan pemilu 2024. Dengan bersikap netral, ASN tidak gaduh bermain WhatsApp, Facebook, atau media sosial lainnya untuk mendukung calon merekanya. Dengan demikian, mereka bisa fokus pada tugas melakukan pelayanan publik dan bersikap profesional pada tugas mereka. Pemilu yang digelar pada 15 Februari 2024 dan Pilkada serentak 27 November 2024 akan berlangsung di 548 daerah. Bisa dibayangkan bagaimana gaduhnya jika para ASN tidak netral dalam tugas mereka. Karena itu, ASN dituntut untuk mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk menjaga netralitas ASN tersebut, pemerintah sejatinya telah membuat rambu-rambu dan barikade baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah atau undang-undang pemilu. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, Pasal 4 angka 12-15, PNS dilarang memberi dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi pilkada, pileg, pilpres. Juga ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang isinya menyatakan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Sementara itu, dalam Undang-Undang Pemilu Pasal 282 dinyatakan, pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama kampanye. Kendati telah dibuatkan rambu-rambu dan barikade, pelanggaran ketidaknetralan ASN terus terjadi. Paling banyak terjadi saat pemilihan kepala daerah atau pilkada. Potensi pelanggaran asas netralitas ASN juga makin besar jika pemilu dipercepat.
Berdasarkan temuan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, ketidaknetralan ASN dilakukan dengan mempromosikan calon tertentu, menyatakan dukungan secara terbuka di media sosial, menggunakan fasilitas negara untuk mendukung calon petahana, memberikan dukungan pada grup aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp, serta terlihat secara aktif maupun pasif dalam kampanye calon. Hasil pemetaan yang dilakukan Bawaslu menunjukkan di tingkat provinsi, netralitas ASN jadi isu paling rawan, yakni di 22 provinsi. Sementara itu di tingkat kabupaten kota, isu netralitas ASN menjadi yang paling rawan di 347 kabupaten kota. Hasil pemetaan menunjukkan Maluku Utara sebagai provinsi dengan kerawanan tertinggi isu netralitas ASN dengan skor 100. Sementara urutan kedua ditempati Sulawesi Utara 55,87, Banten 22,98, Sulawesi Selatan 21,93, Nusa Tenggara Timur 9,4, Kalimantan Timur 6,01, Jawa Barat 5,48, Sumatera Barat 4,96, Gorontalo 3,9 dan Lampung 3,9. Banyak contoh ketidaknetralan ASN, misalnya promosi yang dilakukan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Dalam video yang beredar, keduanya terang-terangan mempromosikan jagoan mereka, bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Sialnya, meskipun Bawaslu menyatakan terjadi pelanggaran atas video dukungan tersebut, lembaga pengawas pemilu itu tidak bisa menindak atau mempidanakan pelanggaran tersebut. Bawaslu hanya menyerahkan kepada atasan keduanya, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, untuk melakukan pembinaan. Apakah Mendagri berani membina keluarga presiden atas sebuah pelanggaran hukum? Nggak bahaya, ta? Kita akan membahas tema kita malam hari ini, netralitas ASN di tengah pesta demokrasi sangatlah penting, bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, ada Kang Ade Alawi. Kang Ade, selamat malam. Malam, Reno. Baik, cantolannya sangat jelas terjadi baru saja. Betul. Ketika Wali Kota Surakarta dan Wali Kota Medan justru memberikan contoh begitu ya, sehingga mungkin ASN di bawah melihat, loh pimpinanku boleh kok, kenapa kau nggak boleh? Gimana Kang Ade? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Bawaslu ya, mereka memetakan kerawanan ya di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Ini adalah indikasi bahwa memang netralitas ASN masih sangat-sangat rawan ya. Dan terbukti misalnya ketika kasusnya Bobi Nasution, Wali Kota Medan, kemudian Gibran Rakabuming, Wali Kota Solo. Keduanya ini kan mempromosikan Ganjar ya, mempromosikan Ganjar dan mengajak masyarakat untuk memilih Ganjar Pranowo ya. Dan PDI juga. Dan PDIP ya. Nah ini tentu saja juga ini saya kira contoh yang sangat buruk ya. Nah, oleh karena itu maka Mendagri saya kira harus cepat tanggap ya, karena berdasarkan pasal 283 ini memang diserahkan kepada Mendagri ya. Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan. Bawaslu hanya melakukan pemeriksaan, hanya melakukan penyelidikan dengan berbagai bukti yang ada, kemudian hasil pemeriksaannya diplenokan. Dan ternyata diketahui terjadi pelanggaran. Apa yang dilakukan oleh Gibran dan Bobi Nasution dengan mengajak masyarakat untuk memilih Ganjar itu merupakan sebuah pelanggaran. Namun demikian di pasal 283 Bawaslu tidak memiliki kewenangan. Kewenangannya itu ada di Mendagri selaku atasan dari Bobi dan Gibran untuk melakukan pembinaan. Tinggal masalahnya sekarang, sejauh mana Mendagri Tito Karnavian memiliki keberanian untuk membina keluarga presiden. Nggak bahaya, ta? Nggak bahaya, ta? Itu yang jadi masalah. Tapi gini, ketika Gibran dan Bobi bisa diproses, misalkan ya, kalaupun punya keberanian dari pihak Mendagri. Tapi kalau saya dengarkan kata-kata Bobi ini kan perintah partai. Nah, partainya ada yang menindak tidak? Ini kan bisa diambil alih oleh Bawaslu sebetulnya. Ya, kalau kita lihat dari Perbawaslu ya tentang pelanggaran administratif, sebenarnya dari sisi itu partai bisa dilakukan penindakan oleh Bawaslu. Jadi dalam Perbawaslu tentang pelanggaran administratif ada beberapa tindakan ataupun sanksi yang bisa dikeluarkan oleh Bawaslu. Pertama ada teguran tertulis.
kemudian sampai kepada sanksi menghentikan tahapan-tahapan tertentu dalam pemilu. Oke. Nah, ini harusnya dilakukan, setidaknya sanksi tertulis lah dilakukan oleh Bawaslu kepada Bobi dan kepada PDIP. Karena PDIP jelas ketika awal-awal memposting ya, mengunggah videonya Gibran dan Bobi yang mengajak masyarakat untuk memilih Ganjar Pranowo. Artinya dari sisi partai sebenarnya bisa dilakukan penindakan oleh Bawaslu sesuai dengan peraturan Bawaslu itu sendiri tentang pelanggaran administratif. Seperti itu. Pertanyaan saya begini, ketika Bawaslu memang punya celah untuk memproses partainya ya, bukan Gibran atau Bobinya, jangan-jangan PDIP sebagai partai yang menyuruh ini, kalau kata Bobi, melihat celah, oh ini ketegasannya atau sanksinya nggak terlalu berat kok, paling administratif. Jadi tidak akan terlalu berat. Jadi dari sini kita juga akan memetakan bagaimana nanti ketegasan dari Bawaslu sebetulnya juga untuk dalam rangka memperkecil ruang untuk para ASN, para partai dan juga para kepala daerah ini untuk bisa netral. Tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Kang Ade, soal ketegasan Bawaslu ini kita akan lihat di segmen berikutnya. Pemirsa, tetap bersama kami di Editorial Malam. Dengan netralitas ASN ini kan memang kita melakukan upaya penanganan pelanggaran hukum lainnya. Kan Bawaslu punya kewenangan untuk melakukan penanganan pelanggaran administrasi pemilu, pidana pemilu, etik, lalu undang-undang hukum lainnya. Salah satunya netralitas ASN. Kenapa? Karena memang mereka sudah punya undang-undang ASN sendiri, peraturan pemerintah sendiri soal disiplin PNS gitu. Sehingga nanti dalam konteks ASN ini ketika misalnya ditemukan dugaan mereka tidak netral, misalnya mereka ikut kampanye dengan atribut PNS, maka Bawaslu akan melakukan kajian. Kajian hukumnya seperti apa, kami rekom ke ASN. Itu tadi adalah statement yang disampaikan oleh Komisioner Bawaslu, Ibu Loli, terkait dengan bagaimana nanti Bawaslu akan mengawal terkait dengan netralitas ASN. Mereka akan menerima laporan, menemukan, mengkaji, dan kemudian memfollow up-nya. Berarti kalau kita berbicara soal ASN, paling tidak ke Kemenpan RB ya. Betul. Nah, tapi gini, Kang Ade, ketika memang Bawaslu sudah ada langkah-langkah konkret, berarti diserahkan ke Kemenpan RB, tapi fenomena ini terus berulang. Berarti problemnya adalah sanksi ini tidak kurang tegas, atau ruang sanksi ini tidak digunakan sebagaimana mestinya? Ya, bagaimana Kang Ade? Kalau kita lihat dari hasil pemetaan kerawanan pemilu ya, ini kan cukup masif juga ya. Ada 10 provinsi yang merah ya. Merah artinya banyak pelanggaran di situ. Dan ada 20 kabupaten kota yang merah juga di situ. Artinya bahwa netralitas ASN sangat-sangat masif gitu loh. Nah, oleh karena itu menurut saya perlu ada upaya yang memang sangat serius ya dari Kementerian Menpan RB ataupun juga dari Mendagri, bagaimana netralitas ASN ini harus betul-betul dijaga gitu loh. Jangan sampai kemudian netralitas ASN tidak dijaga, kemudian pemilu ini akhirnya tercederai gitu. Karena kita ingin bahwa pemilu ini berintegritas. Pemilu yang berintegritas itu ditandai oleh pertama ada regulasi yang jelas, kemudian penyelenggara pemilu yang memang berintegritas juga, dan aparatur lainnya memiliki kemampuan, memiliki keberanian juga untuk menegakkan aturan. Jadi itu yang saya kira juga pemilu yang berintegritas harus kita jaga. Oke, tapi kalau dari melihat menurut Kang Ade ketika fenomena ini terus berulang, artinya apakah dalam hal sanksi itu kurang tegas atau sanksi itu ternyata tidak diberikan sebetulnya? Ya, ketika ruang sanksi itu ada, itu harusnya oleh aparat yang berwenang itu harus ditegakkan. Misalnya gini, Perbawaslu nomor 8 tahun 2002 itu bagi peserta pemilu dalam hal ini partai yang melakukan pelanggaran itu harusnya bisa dikenakan sanksi pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi itu yang paling rendah itu adalah teguran tertulis. Nah, kalau teguran tertulis saja tidak dilakukan, ini menurut saya gimana sebagai lembaga pengawas pemilu bekerja untuk menegakkan aturan-aturan yang ada. Oke, baik. Kang Ade, saya catat di sini di era Presiden Joko Widodo sejak 2014 sampai dengan saat ini ada 3 kali kenaikan gaji PNS. Saya catat tahunnya nih 2015, kemudian yang kedua adalah 2019 dan yang ketiga adalah 2024. Nah, kita lihat 2 tahun di sini 2019 dan 2024 ini adalah momen-momen tahun politik. Ketika gaji PNS dinaikkan di momen tahun politik, apakah ini juga akan linear dengan sikap tidak netralnya para ASN? Kita bahas di segmen berikutnya ya. Kang Ade, pemirsa tetap bersama kami di Editorial Malam.
News, Anda kembali bersama kami di editorial malam. Saya tadi di ujung segmen sebelumnya menanyakan Kang Ade, Pak Presiden Joko Widodo ini sambil kita menyaksikan hasil surveinya ya. Apakah menurut Anda saat ini ASN akan netral dalam pemilu 2024? Ternyata 79% ini di Metro TV bilang tidak. Jadi ada keraguan juga ya di masyarakat. Ya. Nah, menyambung hal ini, Kang Ade, Pak Presiden Joko Widodo menaikkan gaji PNS 3 kali, 2015, 2019, 2024. 2 tahun diantaranya adalah tahun politik. Ini apakah bisa dimaknai ini juga menjadi salah satu penyebab ASN tidak bisa netral karena sungkan sudah dinaikkan gajinya? Kang Ade. Ya boleh jadi ya kalau kita lihat dari pola bagaimana kemudian Pak Jokowi menaikkan gaji ASN ya, di tahun-tahun politik, ini menandakan bahwa ini adalah upaya yang efektif ya untuk mempengaruhi ASN. Dan ASN itu saya kira juga akan merasa wah ini Pak Jokowi ini luar biasa gitu kan. Sehingga kemudian tidak aneh juga tingkat kesukaan kepada Pak Jokowi sangat tinggi sekali, 82%. Jadi patut diduga bahwa kenaikan gaji yang tinggi kemudian juga tidak jadinya penghapusan honorer. Nah kemudian juga secara masif juga PPK juga dibuka lowongan seluas-luasnya. Ini saya kira juga salah satu upaya bagaimana pemerintah dalam ini Presiden Jokowi mempengaruhi saya kira ya. Patut diduga juga ya. Nah, dan ini kan terbukti tingkat kesukaan kepada Pak Jokowi sangat tinggi sekali gitu. Jadi secara kesimpulan, secara penutup saja, netralitas ASN hanya sekedar impian saja kah di saat-saat ini? Ya, saya kira masih ada upaya bagaimana menegakkan aturan, bagaimana menciptakan netralitas ASN ya. Karena begini, kalau kita lihat dari cita-cita pemilu berkualitas itu ditandai oleh 2 hal ya. Pertama adalah kecurangan yang sangat minim. Kemudian yang kedua adalah partisipasi politik rakyat yang masif sekali, gitu, yang luas ya. Karena partisipasi politik yang luas berarti ini ada kepercayaan publik terhadap pemerintah, ada kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Nah, oleh karena itu saya kira semua elemen yang ada sekarang ini termasuk penyelenggara pemilu dan pemerintah harus sama visinya, bagaimana sama-sama memiliki komitmen untuk menciptakan pemilu yang berkualitas. Baik, menarik perbincangan kita malam hari ini, tapi waktu kita terbatas. Kang Ade Alawi, Dewan Redaksi Media Group sudah bergabung sama kami. Terima kasih untuk perspektif yang diberikan malam hari ini. Dan pemirsa, demikianlah akhir editorial malam hari ini. Saya Reno Reksa pamit undur diri. Sesaat lagi Visi Negarawan akan hadir bersama Zaki Arfan. Tetap bersama kami di Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.